akal. Itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom Ibu Bapak, Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat Paskah untuk kita semuanya. Hari ini sejarah dunia mencatat bahwa pada umumnya umat Kristen dan termasuk kita yang ada di Indonesia ini merayakan hari Paskah yang pertama di rumah kita masing-masing. Kenapa kita merayakan Paskah ini di rumah kita masing-masing? Kenapa bukan di gereja? Karena kita sedang menghentikan penyebaran virus corona itu yang sudah merongrong kehidupan manusia. Oleh karena itu, marilah saudaraku, saya mengajak kita semua untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan yang menjadi dasar kehidupan kita pada Minggu Paskah yang pertama ini. Dari kitab Injil Matius pasal yang ke-28 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Demikian bunyinya. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Jangan kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring." Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Demikian bunyinya. Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nats ini bukanlah sekali saja kita dengar, tetapi sudah berulang-ulang kali kita dengar. Tetapi tidak ada kebosanan kita rasa. Mengapa? Karena nats ini memberitakan suatu fakta sejarah dunia, khususnya gereja, bahwa kuasa Allah lah yang terjadi di atas seluruh kuasa yang ada di segenap ciptaannya, termasuk kuasa kebangkitan Yesus dari kematian, karena kuasa Allah sajalah yang terjadi. Inilah yang menjadi fondasi iman orang Kristen di seluruh dunia, dan inilah juga menjadi pusat pemberitaan Injil di seluruh dunia. Sebagaimana Rasul Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 15 ayat 14, "Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kami." Saudaraku, umat Kristen tidak mempersoalkan proses terjadinya kebangkitan Yesus. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah bagaimana kita
mengimaninya dari peristiwa yang telah terjadi itu. Yang pertama, peristiwa alam turut menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Semesta alam raya adalah ciptaan Tuhan dan termasuk dengan segala peristiwanya di bawah kuasanya. Semua yang terjadi pada alam punya cerita bagi umat Tuhan. Tuhan Allah menunjukkan kuasanya terhadap segala sesuatu, termasuk peristiwa gempa bumi sekalipun dipakainya untuk menggulingkan kuburan Yesus. Terjadinya gempa bumi bukan secara kebetulan, tetapi itu terjadi di bawah kuasa Allah dan rencana Allah terhadap dunia ini. Yang kedua, Maria Magdalena, Maria dan penjaga menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Semula maksud Maria Magdalena, Maria hanya menengok tubuh Yesus yang telah mati itu di kuburan sambil meminyakinya dengan rempah-rempah karena mengikuti tradisi Yahudi. Tapi apa yang terjadi? Maksud hati untuk memberikan penghormatan kepada orang yang terhormat. Tetapi kenyataannya tidak demikian, bahwa mereka menjadi saksi terhadap peristiwa kebangkitan Yesus, tentu di luar pemikiran manusia. Mereka sangat terkejut dan penuh ketakutan melihat peristiwa tergulingnya batu kubur Yesus, dan Yesus tidak ada lagi di kuburan itu. Yang ketiga, malaikat Tuhan menjadi saksi akan kebangkitan Yesus. Malaikat Tuhan disuruh Tuhan Allah menyampaikan pesannya kepada perempuan tersebut, Maria Magdalena dan Maria, untuk jangan takut dan memberitakan bahwa Yesus telah bangkit. Kemudian menunjukkan bukti mayat Yesus telah tiada di tempat kubur tersebut, lalu berpesan agar mereka menyampaikan kepada murid-muridnya tentang kebangkitan Yesus, lalu menyuruh mereka ke Galilea untuk melihat Yesus yang telah bangkit itu. Yang keempat, bahwa Yesus menunjukkan saksi hidup dari kuasa Tuhan Allah yang membangkitkan dirinya, menunjukkan dirinya langsung kepada Maria Magdalena dan Maria agar mereka tidak takut tetapi yakin akan kebangkitan Yesus. Perjumpaan mereka dengan Yesus memberikan sukacita besar kepada mereka, sekalipun mereka juga mengalami ketakutan untuk memberitakan kepada murid-muridnya. Tetapi dengan berjumpa, mereka merasakan sukacita dan mereka pergi untuk menjumpai murid-murid Yesus dan memberitakannya dan mengatakan bahwa dia telah bangkit dan akan berjumpa di Galilea. Kedua perempuan tersebut adalah menjadi pemberita Injil yang pertama tentang kebangkitan Yesus, bukan murid-murid Yesus yang pertama. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Kristus, saat ini kita memperingati kebangkitan Yesus, memberi pesan khusus bagi kita bagaimana kita menyikapi epidemik virus corona ini. Yang pertama, kita memaknai kuasa kebangkitan Yesus bagi kehidupan kita dewasa ini sehubungan dengan peristiwa epidemik COVID-19, yakni memberikan pemahaman yang baru bahwa kuasa kebangkitan Yesus adalah menyelamatkan kehidupan yang seutuhnya. Itulah pertanda kuasa Allah yang terjadi di atas segala kuasa yang ada di bumi ini. Tuhan Allah menginginkan kita untuk tunduk pada kuasanya
bagaimana selama ini kita diberikan kuasa di tengah-tengah keluarga kita, kuasa di tengah-tengah perusahaan, negara, sebagai pemimpin umat, dan juga kuasa sebagai anak-anak Tuhan untuk melakukan tugas panggilannya. Apakah kita menjalankan kuasa itu di bawah dari kuasa Allah tersebut? Saudaraku, marilah kita mengintrospeksi diri sebagai pemegang kuasa tersebut. Namun konsekuensinya, bila kita tidak tunduk pada kuasa kebangkitan Yesus, maka Dia mempunyai cara untuk menundukkan kita dari semuanya. Apakah itu? Yaitu pertobatan yang Dia inginkan dari kita. Peristiwa pandemi COVID-19 di seantero dunia hendak menyapa kita semuanya. Sebagai anak-anak Tuhan, kita diajak untuk tunduk di dalam kuasa Allah saja. Kuasa kebangkitan Yesuslah yang mengubah hidup kita menjadi orang yang melakukan kehendak-Nya. Hidup di dalam pertobatan yang total. Hidup di dalam pertobatan yang total adalah tidak bersandiwara, tidak bersifat sementara, tidak berpura-pura, tetapi betul-betul tunduk dalam kuasa kebangkitan Allah saja. Yang kedua, kuasa kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kematian tidak berkuasa atas diri manusia. Sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, hai maut, di manakah kemenangan? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Oleh karena itu, saudaraku, kuasa kebangkitan Yesus mengalahkan atau mengusir dari rasa takut, dari rasa cemas, dari rasa bimbang, dari rasa was-was untuk memerangi pandemi virus corona ini, bahkan sampai menuju ajal atau kematian kita masing-masing. Kiranya kuasa kebangkitan Yesus yang memimpin hidup kita, sehingga kita tidak gentar untuk menghadapi bahaya sekalipun. Yang ketiga, ketika kita mengimani akan kuasa kebangkitan Yesus, maka kita terpanggil untuk menjadi saksi yang hidup di tengah dunia. Hal ini dapat terjadi bila kita sudah mengalami perjumpaan dengan Kristus yang telah bangkit. Tentu dalam peristiwa merebaknya virus corona di tengah dunia ini, termasuk di lingkungan kita berada, maka diharapkan hal-hal yang positif terjadi, yakni ada pengalaman perjumpaan kita dengan Kristus yang telah bangkit. Pertanyaannya, adakah kita berjumpa dengan Yesus yang telah bangkit dalam peristiwa pandemi virus corona ini? Semakin kita menyadari sebagai makhluk yang sangat terbatas dalam pengetahuan untuk membasmi atau memutuskan mata rantai COVID-19 ini, semakin kita menyadari kita butuh Tuhan yang memberikan kuasanya kepada kita, yaitu kuasa kebangkitan Yesus. Itulah yang menguatkan kita menghadapi badai itu. Kiranya kuasa kebangkitan Kristus dapat menolong kita untuk menjadi saksi atau pemberita Injil yang militan dalam
mengatasi pandemi COVID-19 ini dengan aksi dan proaktif terhadap masalah kemanusiaan tanpa pamrih. Untuk menyemangati kita semua dalam memperingati Paskah ini, mari kita mengambil waktu untuk merenungkan lagu dari Kidung Jemaat 340 ayat 1. Demikian bunyinya. Hai bangkit bagi Yesus, pahlawan salibnya. Anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Marilah ibu bapak, saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, memperingati hari Paskah ini membawa sukacita besar bagi kita. Dia telah mengalahkan maut dan dia telah menunjukkan kuasanya, dan kemenangan Kristus adalah kemenangan bagi orang yang percaya. Hiduplah dalam kuasa kebangkitan Yesus itu yang mengubah saudara dan saya untuk menjadi pemberita Injil, pemberita keselamatan bagi isi dunia ini. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang menyegarkan hidup kami kembali, mengingatkan kami Tuhan akan kuasa kebangkitan-Mu yang sungguh luar biasa. Engkau bangkit dari kematian, memberikan jaminan bagi orang yang percaya untuk kehidupan yang kekal. Tuhan, di saat peristiwa yang melanda dunia ini, pandemi COVID-19, biarlah firman-Mu menguatkan kami bahwa penderitaan sekalipun tidak akan dapat memisahkan kasih Tuhan kepada kami. Inilah kami Tuhan, jagai kami, lindungi kami, dan tolonglah seluruh para medis yang menolong korban COVID-19 di tengah dunia ini. Banyak di tengah mereka yang menderita bahkan meninggal. Hiburkanlah hati keluarga mereka Tuhan. Demikian juga kami masyarakat, khususnya di Indonesia, untuk Engkau berikan Tuhan hikmat kepada kami semua, agar kami semua menjaga diri kami untuk tinggal di rumah, melakukan aktivitas kami hanya dari rumah. Tuhan, sungguh sangat berat ini kami lakukan, tetapi demi kehidupan ini Tuhan, kami mau kuasai hati kami menurut kehendak-Mu saja. Inilah kami Tuhan, dengarlah permohonan kami. Dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.